Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, welcome back to my channel. Oke, di video sebelumnya saya sudah berbagi informasi tentang tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa. Nah, di video kali ini saya akan coba berbagi informasi tentang keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa atau keanggotaan BPD itu seperti apa sih bentuknya. Oke, di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 ini sudah dicantumkan juga ya. Ada di bab 3 tentang keanggotaan BPD. Oke, saya akan bacakan paragraf ke-1 anggota BPD pasal 5 ya. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Nah, jadi BPD ini merupakan keterwakilan dari wilayah penduduk desa tersebut ya. Terus pengisiannya dilakukan secara demokratis. Jadi ada pemilihan terlebih dahulu ya untuk BPD ini keanggotaannya ya. Oke, poin yang kedua, jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan jumlah gasal atau ganjil ya. Paling sedikit 5 orang dan paling banyak ini 9 orang. Nah, seperti itu ya untuk jumlahnya. Nah, poin yang ketiga, penetapan jumlah anggota BPD dimaksud pada ayat 2 memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. Nah, jadi BPD ini dibentuknya ini memperhatikan jumlah penduduk ya. Apabila misalkan penduduknya tidak terlalu banyak atau sedikit ya jumlah BPD-nya berarti 5, tetapi kalau lebih banyak bisa 7 dan bisa 9 ya kalau banyak jumlah penduduknya. Oke, lanjut di poin 4. Poin 4 ini wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT. Nah, itu seperti itu ya. Jadi untuk keanggotaan BPD ini secara demokratis dipilihnya ya. Jadi ada pemilihan terlebih dahulu. Nah, berarti kalau ada pemilihan berarti ada panitia. Nah, oke, dijelaskan di pasal-pasal berikutnya. Oke, ini ada di pasal 6. Coba ya bacakan. Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui poin pertama, pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sudah disebutkan ya tadi. Terus pengisian ini poin kedua. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan. Jadi ada keterwakilan perempuan di dalam keanggotaan BPD tersebut ya. Oke, lanjut pasal 7. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 tadi ya. Dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa. Jadi jangan di luar desa kalau BPD ya. Oke, lanjut. Unsur wakil wilayah dimaksud, ini poin kedua. Unsur wakil wilayah sebagai dimaksud pada ayat 1 adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa. Oke, poin 3. Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD. Nah, seperti itu ya. Poin keempat, jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk. Nah, jadi tadi sudah disebutkan ya. Nah, oke. Poin-poin atau pasal-pasal selanjutnya. Oke ya. Jadi BPD ini harus ada keterwakilan perempuan, terus memenuhi persyaratan juga. Persyaratannya juga ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri ini ya, nanti bisa sobat baca. Oke. Terus saya akan coba bacakan ini pasal 10 ya. Pasal 9 dulu. Pasal 9. Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Nah, jadi panitia ini dibentuk oleh masyarakat, oleh pemerintahan desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa seperti itu ya. Terus poin 2-nya, panitia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling banyak berjumlah 11 orang, terdiri dari unsur perangkat desa paling banyak 3 orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 orang. Nah, jadi ada 11 orang, jadi dari unsur pemerintahan desa atau perangkat desa 3 orang paling banyak, dan dari unsur masyarakat 8 orang seperti itu ya. Nah, poin 3-nya,
Unsur masyarakat dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan wakil dari wilayah pemilih. Nah, jadi jangan dari luar wilayah pemilih seperti itu ya, untuk wakil masyarakatnya. Oke. Jadi pasal 10 nih, panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon BPD dalam jangka waktu 6 bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir ya. Jadi 6 bulan sebelum masa anggota BPD berakhir ini panitia harus melakukan penjaringan dan penyaringan ya. Oke, poin 2-nya, bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD. Nah, itu poin kedua. Poin yang ketiga, pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling lambat 3 bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. Ini kalau kita lihat di peraturan Menteri Dalam Negeri ini ya. Oke, ini pasal 11-nya. Jadi bisa dibaca ya. Ini banyak untuk keanggotaannya itu seperti apa, dari calonnya harus seperti apa. Terus nih ada di pasal 13 persyaratannya itu seperti apa, BPD-nya itu saya akan coba sebutkan ya kalau kita lihat di peraturan ini. Oke, pasal 13 persyaratan calon anggota BPD adalah yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, memegang teguh dan mengembangkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Terus poin 3, berusia paling rendah 20 tahun atau sudah dan pernah menikah. Nah, ini persyaratannya ya. Yang keempat, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau SLTP atau SMP seperti itu ya. Ini pendidikan paling rendah. Terus poin 5, bukan sebagai perangkat pemerintah desa. Nah, jadi bukan perangkat desa ya BPD ini. Terus bersedia dicalonkan. Terus poin 7, wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis ya, dan bertempat tinggal di wilayah pemilih. Jadi jangan sampai di wilayah pemilih lain seperti itu. Ini untuk persyaratan anggota calon BPD atau BPD tersebut ya. Nah, seperti itu sobat semua, mudah-mudahan dari penjelasan ini bisa dicerna, bisa dipahami kalau kita lihat di Permendagri 110 2016 ini ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat supaya bisa lebih dipahami, sobat semua bisa lebih baca, sobat semua juga bisa memahami ya. Sering baca pasti bisa menambah ilmu. Nah, seperti itu sobat. Oke, demikian video penjelasan sedikit tentang keanggotaan BPD, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita selalu dijauhkan dari sakit atau pandemi COVID-19 ya, mudah-mudahan cepat musnah. Oke, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.